Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Baik, hari ini Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Sawit dan Satu. Info mengenai harga sawit, harga CPO, juga berita sawit lainnya. Pertama kita mulai di info sawit. Harga CPO terupdate. Kita buka websitenya ya, infosawit.com. Harga CPO KPBN 20 Januari 2023 naik tipis Rp10 per kilogramnya, menjadi kenaikan mingguan pertama. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat naik menjadi Rp11.510 per kilogram pada Jumat 20 Januari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp10 per kilogramnya bila dibandingkan dengan harga CPO pada Kamis 19 Januari 2023 yang mencapai Rp11.500 per kilogramnya. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, untuk wilayah Dumai harga CPO mencapai Rp11.510 per kilogram. Lantas harga CPO untuk wilayah Teluk Bayur ditetapkan Rp11.500 per kilogram. Sementara harga CPO di Talang Duku dibuka Rp11.350 per kilogram. Terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp11.218 per kilogram. Dengan demikian sepanjang satu pekan ini harga CPO telah terjadi kenaikan. Sementara di Bursa Malaysia tercatat harga CPO mengalami penurunan akibat adanya ambil untung profit taking. Namun dalam seminggu harga kontrak berjangka minyak sawit naik sekitar Rp0.9 per kilogram. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kemudian untuk harga TBS sawit di Jambi, di Merangin, di tingkat PKS, harga belum beranjak dari Rp2.210 per kilogram, Rp2.210 per kilogram. Mungkin ada faktor lain, buah TBS lagi trek atau kendala transportasi. Untuk teman-teman di daerah lain silakan tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Sementara untuk yang saya terima kemarin dari grup Facebook ya, ada teman kita dari Dharmasraya Rp1.900 per kilogram. Kemudian di Bangka Belitung Rp2.000 per kilogram. Kemudian daerah Sumba Rp1.700 per kilogram. Jambi Tanjung Jambong Timur Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Di Bengkalis Bandar Jaya Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Ketapang Kalimantan Barat Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Berau Kalimantan Timur Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Sumatera Utara Labuhan Batu Selatan Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Sulawesi Selatan Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Binjai Rp1.980 per kilogram. Karimun Kepulauan Riau Rp1.605 per kilogram di tingkat pengepul. Bengkulu Utara Rp1.970 per kilogram di tingkat petani. Sumatera Utara Labuan Batu Utara Rp2.300 di PKS ya. Muko Bengkulu Rp2.050 per kilogram di tingkat RAM. Lampung Rp1.650 di tingkat petani. Pengepul di Sergai
Rp1.910 per kilogram. Kemudian teman kita di Ogan Kobring Ulu, Sumatera Selatan, Rp1.700 per kilogram. Pranap Indragiri Hulu Riau, Rp2.300 per kilogram. Kemudian di Sumsel Banyu Asin 2.000 di petani. Kemudian ada lagi di Bengkulu 1.800 di petani. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian ada berita sawit lainnya. Biodiesel sawit. Bermodal minyak sawit, Luhut bakal pastikan stop impor BBM di 2045. Info Sawit Jakarta. Pada tahun 2045 Indonesia direncanakan tidak akan lagi mengimpor bahan bakar berbasis fosil, lantaran bakal mengembangkan minyak kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar alternatif. Diungkapkan Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pihaknya sedang melakukan riset terkait minyak kelapa sawit untuk dijadikan bahan bakar. Bahkan di 2045 diproyeksikan produksi minyak sawit nasional bisa mencapai 100 juta ton dari saat ini yang baru mencapai sekitar 45 juta ton. Tutur Luhut, dari total produksi CPO tersebut sekitar 30% bakal digunakan untuk bahan baku pangan dan sebanyak 70% digunakan sebagai bahan bakar nabati. Kita bisa lakukan riset dan kita bisa bikin etanol. Jadi kita tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu, kata Menko Luhut Panjaitan dalam Indonesia Zero Pathway Opportunity and Challenge yang digelar di Pavilion Indonesia World Economic Forum Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss selama 17 Januari 2023 waktu setempat. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari 5 pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia. Keempat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market. Lebih lanjut, Menko Luhut juga menyebutkan percepatan pencapaian net zero emission 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Makanya peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang, katanya dilansir Antara. Pemerintah Indonesia pun, lanjut Menko Luhut, melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar tingkat produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektar 2,3 ton per hektar menjadi 8 sampai 10 ton per hektar dalam 10 sampai 15 tahun ke depan. Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin demikian dulu info dari Sawit dan Satu. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung terus channel Sawit dan Satu dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai berita sawit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.